Instagram sudah masuk sebentar lagi, Facebook sudah join. Kesinian lah biar lebih terang dikit. Nah, mantap. Sekalian kasih sedikit warna biru. Alexa, turn on Rio's room. Alexa, turn on Rio's room. Oke. So, welcome semuanya. Seru-seruan lagi. Have fun semua, asik-asikan. Selamat datang di cara live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Hai. Yang di Facebook sudah pada gabung juga, yang di Instagram juga sudah gabung juga. Kemarin kita sama-sama ngebahas tentang temanya adalah kemarin soal hutang ya. Sorry yang di Instagram kemarin kepotong ya. Lagi asik-asik ngobrolin terus katanya suaranya tiba-tiba diem. Yes, emang kemarin baterainya habis, kebetulan lagi di luar gara-gara dipakai buat rekaman ya. Jadi ternyata pas lagi udah menit terakhir aku cas itu sebenarnya pakai power bank, cuman power banknya udah nggak kuat ngangkat, jadi akhirnya putus ya. Intinya Anda bisa cek di Facebook saya di oe.trt fanpage yang ngebahas tentang tema yang kemarin, yaitu kita ngebahas tentang hutang ya. Jadi kalau kemarin kita lebih banyak kalau soal hutang itu jangan langsung dilunasin ya, karena banyak orang yang kadang-kadang sibuk mau langsung ngelunasin buru-buru, akhirnya malah justru kehilangan ongkos, nggak ada ongkos jalan lagi, nggak ada uang jalan, akhirnya malah bagaimana cara cari solusinya, mereka harus pinjam uang lagi, jadi sehingga masuk dalam yang disebut dengan lingkaran setan, bolak-balik, muter, utangnya nggak lunas gitu ya sampai kiamat. Nah jadi itu salah satunya ya, tentang hutang ya kemarin kita bahas. Nah sebenarnya hutang ini juga satu tema yang cukup besar juga. Kemarin kita udah pernah bahas sebelumnya, silakan dicek di video-video yang sebelumnya, terutama yang kayak doanya juga harus diganti ya. Kalau misalkan orang selalu berdoanya itu paling sering adalah Tuhan, saya mau melunasi hutang saya, dan lunas hutang dijadikan doa ya secara Anda nggak sadari. Dan ketika Anda berdoa mau lunas hutang, yang datang adalah hutang yang semakin banyak. Kalau doanya salah, maka yang Anda dapatkan juga salah gitu ya. Ya, maksudnya salah itu, kenapa saya sebut salah? Salah itu kalau Anda mengundang hal yang tidak Anda inginkan, itu yang saya bilang salah. Jadi maksud Anda sebenarnya bukan seperti itu, tapi Anda tanpa Anda sadari, Anda mengundang hal yang tidak Anda inginkan. Misal contoh ketika Anda minta mau jadi orang yang bermanfaat, Anda dimanfaatkan. Saat Anda berdoa mau lunas hutang, hutangnya ada terus karena selalu bisa melunasi hutang sesuai dengan doa Anda. Terus juga misalkan doa yang lain ingin mau diselamatkan dari mara bahaya, selamatkan dari mara bahaya. Akhirnya yang kena apa? Mara bahaya terus ya. Jadi kayak yang berkesinambungan gak selesai. Intinya kalau pas lagi doa, jangan masukkan hal yang tidak kita inginkan ke dalam doa kita. Ada yang berprinsip ada hutang baru semangat hidup. Ya, ini juga ada yang seperti ini, yang mereka menggunakan faktor eksternal. Kalau orang bilang pakai anjing gila. Ya, jadi kayak hutang yang banyak supaya apa? Dikejar hutang. Ya, tapi hutangnya bukan hutang produktif. Nah, ini hati-hati. Kalau saya pribadi, ya kalau misalkan Anda memang butuh untuk berhutang, misalkan mau berbisnis, apa segala macam, ya ada juga orang yang seperti itu ya. Hutangnya hutang produktif yang penting. Jadi hutang itu baik atau tidak baik ditentukan dari mana, produktif atau tidak produktif. Anda bisa punya hutang dan sangat-sangat menghasilkan di saat yang bersamaan. Ya, tapi juga ada yang orang kayak ya ada yang berhutang tapi buat habis-habisan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalkan hutang Anda dipakai buat sembarangan, buat hutang yang kayak buat belanja, shopping, jajan ke luar negeri gitu ya, pakai hutang. Nah, dan nggak menghasilkan dari sana. Nah, itu repot. Kalau misalkan emang produksinya banyak gitu ya dari hasil hutangannya, misalnya contoh ya kayak ada yang pebisnis mereka muter uangnya memang dari hutang. Ya, misalkan kayak contoh beli properti, misalkan punya Indomaretnya menghasilkan setiap bulan punya keuntungannya itu dipakai buat bayar propertinya, cicilan propertinya dibayarin semua sama Indomaretnya. Bahkan masih ada, ini saya sampai sebut merek gitu ya. Maksudnya itulah Indomaret, Alfamart, Family Mart, pokoknya Anda paham yang saya maksudkan ya, yang mart gitu kan. Seringkali mereka dari hutang usahanya yang propertinya itu hutang sama bank misalkan atau pihak lain yang mereka memang tahu celahnya. Habis itu hutangnya itu ya dipakai untuk membiayai semua hasil bisnis dipakai untuk membiayai hutangnya, sehingga hutangnya bisa
dibayarkan sendiri, bahkan masih ada sisanya. Ya, jadi masih ada sisa yang dia bisa pakai. Nah, itu yang namanya hutang produktif. Ada satu kenalan saya, dia juga hutang produktif karena dia di bidang ekspedisi, kirim-kiriman barang. Ya, hutangnya banyak. Ya, tapi penghasilannya juga banyak dan lebih dari semua hutang yang dia butuhkan untuk dicicil. Jadi akhirnya apa? Bisa menjadi pemasukan. Nah, intinya adalah bukan soal seberapa besar hutangnya, bukan seberapa besar mereka harus membayar, kayak ada yang mungkin dikasih bunga apa segala macam, tapi mereka benar-benar kayak bisa bayar itu semua dan bahkan masih mendapatkan keuntungan. Nah, itu berarti ya masih dalam keadaan hutang yang baik. Kondisi hutang yang baik ya sehat-sehat aja, nggak ada masalah, yaitu menolong kehidupan mereka, mempekerjakan karyawan mereka juga. Dan nggak ada yang salah dengan seperti itu kalau misalkan mereka cuma memutarkan uangnya itu dan memang bisa menghasilkan. Kuncinya adalah menghasilkan atau tidak, bisa dibayar atau enggak. Ya, itu nggak ada yang masalah kayak gitu kalau kayak gitu ya. Nah, cuman banyak orang juga yang memang prinsipnya saya tidak mau berhutang. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi setiap orang punya pendapat dan pandangannya masing-masing, ya kan? Kalau soal beginian. Jadi Anda tinggal alokasi aja mana yang menurut Anda oke, yang memang sudah Anda benar-benar perhitungkan masak-masak. Anda yang paling tahu, karena setiap orang tahu kondisinya mereka masing-masing. Saya nggak tahu kondisinya Anda seperti apa, ya kan? Terus bagaimana Anda selama ini manajemennya. Anda bisa cek yang tentang pengaturan keuangan di video kita live sekitar bulan Desember tahun lalu, kalau nggak salah. Itu ada ya, bagaimana Anda membagi potongan-potongan keuangan yang bisa membantu Anda supaya cepat growth-nya itu di dalam bisnis Anda mungkin berkembang dengan lebih baik kayak gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bagus, saya rekomendasikan untuk Anda nonton video yang lama ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus kemarin yang banyak tanya-tanya tentang kecemasan, mungkin itu juga bisa dicek juga di Instagram IGTV. Ada video-video yang udah dibikin tentang mengeberesin itu. Tapi kalau misalkan kecemasan itu adalah sebuah dampak. Jadi kalau misalkan Anda mau cari tentang ngeberesin kecemasan nih, lari sedikit ya dari hutang ya. Kalau misalkan Anda mau urusin masalah kecemasan, pastikan Anda urusin yang menjadi penyebabnya. Misalnya Anda kenapa kalau cemas malam-malam misalkan nggak bisa tidur, contoh yang insomnia, ya kan? Banyak orang insomnia, tapi mereka fokusnya ke insomnianya, tapi sebenarnya bukan insomnianya. Insomnia itu adalah sebuah simptom dari sebuah permasalahan yang sedang Anda hadapi. Misal contoh, nih orang insomnia, kenapa? Penyebabnya pasti lain-lain. Misalnya kayak ada yang karena stres mikirin corona, ada yang karena suaminya bermasalah, ada yang karena mungkin anaknya nakal, ya, ada yang mungkin karena ditinggal meninggal sama keluarganya yang dia cintai. Nah, setiap orang tuh beda-beda temanya. Bagaimana cara ngeberesinnya? Cari tema lu yang sama yang dibutuhkan di IGTV. Banyak banget soalnya temanya dan semuanya sudah ngebahas banyak hal. Dan semuanya di belakangnya ada bagaimana cara melepaskannya. Jadi bukan cuma sekedar dinasehatin, bukan sekedar dikasih tahu, tapi Anda bisa langsung membuang emosinya. Ya, misalkan takut tentang bisnis, takut gimana kalau lagi COVID-19 ini bisnisnya nggak bisa jalan apa segala macam, ada kekhawatirannya. Nah, cari di Instagram, sudah pernah dibahas. Apapun yang kayaknya semua Anda tanyain sebenarnya udah pernah dibahas di Instagram. Ya, jadi Anda tinggal cari aja mana yang sesuai dengan tema Anda. Ya, jadi ada juga yang kena problem hutang, ya cari bagian hutang tuh kita udah juga bahas, ada beberapa episode mungkin tentang hutang sendiri kayak gitu ya. Nih kemarin kita baru bahas tentang hutang gitu ya. Karena kadang orang mikir caranya gimana sih, fokus cuma caranya doang. Tapi sebenarnya nggak selalu dari caranya aja. Tapi banyak juga karena disiplin kitanya yang di dalam diri yang bermasalah. Maksudnya kayak ketakutan kita tentang uang, kita nggak mau ngelihat uang, sering banget kan kabur ya. Misalnya kayak ngelihat tagihan tuh nggak mau. Kalau orang punya hutang, saya kan pernah punya hutang ya. Waktu dulu yang cukup lumayan besar buat saya. Itu saya males banget dan takut ngelihatnya gitu. Bahkan saya kabur dari debt collector. Kalau dicariin tuh saya berusaha untuk kayak nggak diangkat gitu handphonenya, saya selalu posisi silent gitu. Dan mereka bisa teleponin sampai berkali-kali. Apalagi di masa sekarang corona. Bisa belasan kali Anda ditelepon ya kayak gitu. Jadi misalkan contoh kasus kemarin ini, istri saya baru ganti handphone baru yang Galaxy Flip, gara-gara flipnya error kemarin. Layarnya diservis di Samsung. Nah, itu dia ganti handphonenya, semuanya kan ke reset lagi tuh. Yang billingnya ada yang nggak masuk, satu ketinggalan. Jadi pas jam 12 malam dia baru ngingetin saya, ini kita harus bayar nih, yang ini ada yang terakhir hari ini gitu, due date-nya.
oh iya ya udah langsung transfer. Nah, karena transfernya udah lewat jam 12 lewat sekian gitu, paginya saya pas ngeliat, untung saya selalu silent handphone saya tuh, nggak pernah, makanya Anda kalau nelfon saya susah deh. Ya, jam 11 siang saya bangun, ada 12 miss call dari tukang kartu kredit nyariin saya. Gila, saya bilang ini parah, minta ditutup gitu. Untung saya orangnya nggak emosi, cuma kalau saya yang dulu, tapi itu sempet saya ngegas juga loh, bener. Oh, beresnya itu semenjak begitu ngegas di situ, abis itu saya baru beresin. Loh, kok saya ngegas ya? Karena begitu saya ngegas banget yang pas lagi di Toto ada 12 miss call. Saya bilang, anjrit ini gila lah ya. Kayak tiap hari gue belanja pakai kartu lu, baik-baik aja, nggak ada masalah. Lah elah cuman telat berapa belas menit gitu, terus sampai diteleponin sampai 12 kali. Terus begitu saya ngeliat, langsung telepon masuk lagi, gila ya. Ya udah saya angkat aja, saya bilang, udah dibayar tadi malam. Tapi ngomongnya sopan ya, nggak kayak gini ya. Ya mbak, udah dibayar tadi malam gitu. Oh gitu ya pak, oh ya terima kasih ya, udah selesai kayak gitu. Nah ternyata saya masih punya triggernya waktu itu. Ya waktu itu langsung saya cerita sama teman-teman, saya foto di IC, saya kirim. Wah ini parah nih gitu kan. Ya habis itu langsung diberesin emosinya. Ya jadi seringkali kita jadi nggak mau ngelihat kalau misalkan kita udah punya masalah keuangan, masalah hitung-hitungan, sesuatu yang kita hindari, yang kita kabur. Ada silakan baca yang tentang mata, sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Silakan nonton kalau buat Anda yang belum nonton. Ya, ketakutan pada keramaian, gimana ngelepasnya, penyebabnya bisa macam-macam. Jadi Anda temukan apa yang menjadi ketakutan Anda ya terhadap keramaian itu, karena ketakutan keramaian juga simptom. Ya, tapi apa energi yang penggeraknya? Nah, itu yang perlu dilepaskan. Cari aja temanya di situ, udah banyak banget ya. Nah, terus teman-teman ngebahas tentang rezeki, berkat, kelimpahan. Ada satu lagi tambahan yang mungkin saya bisa kasih, yang dikasih sama guru saya. Ya. Ini konsepnya disebut dengan sama dia pesugihan halal waktu dulu ya. Pesugihan halal adalah di saat Anda memberikan sesuatu yang berupa kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling yang Anda kasihi. Ya, misalnya contoh ke orang tua Anda. Ya, Anda senang terus Anda kasih. Ya, istilahnya doang sih dia pakainya pesugihan halal gitu. Tapi maksudnya adalah bahagiakanlah orang yang di sekeliling Anda, yang Anda kasihi. Ya, tadi ada yang saya baru posting. Weh, nih istri saya baru belanja. Dia tuh beruntungnya istri saya, dia hobinya kayak yang Korea-Korea, sama hobinya yang silat-silat ya. Kalau lagi sekarang tuh lagi trennya kemarin MXTX ya. Jadi kayak banyak banget barang-barang yang bagus-bagusnya gitu. Nah, dia beli gitu. Nah, biasa kalau suami mungkin ngelihat beli packingan barang gitu bisa stres, bisa ngomel-ngomel, marah-marah kayak gitu. Ya, karena lumayan banyak tuh yang dia beli gitu ya. Nah, tapi kalau saya justru wah, saya senang. Kenapa? Ya, karena saya bisa ngelihat dia happy gitu ya. Saya happy kalau dia belanja-belanja, ya senang-senang aja gitu. Dan untungnya nggak belanja tas mahal ya. Masih belinya tuh barang-barang yang kecil-kecil begitu gitu ya. Jadi kayak ya lucu-lucu aja gitu. Dan walaupun dia belanja banyak gitu, tapi ya senang-senang aja, happy gitu ya. Jadi kayak seru-seruan, dan di saat seperti itu dia happy. Dan ketika saya tahu apa yang dia suka ya, kemarin dia suka banget sama Nendo ya. Jadi kayak robot-robotan yang kecil yang lucu gitu. Bukan robot-robotan sih, boneka ya. Nah, jadi Nendoroidnya itu dia hobi banget gitu, karena dia suka karakternya itu. Cuman memang dia bilang buat sebuah boneka ini mahal, karena harga aslinya 850, tapi di pasaran tuh udah nggak ada. Harganya udah 2.700.000-an ya kalau nggak salah waktu itu dijualnya. Jadi satunya tadi 800.000, dijual udah sampai 2,7-an kalau nggak salah ya. Bukan 1,7 satu biji kalau nggak salah. Nah, jadi dia bilang kayak aduh, nggak ikhlas nih belinya gitu kan, segala macam gini. Ya udah, saya iseng, saya beliin aja. Nah, ketika dibeliin tuh seneng banget gitu ya. Dan ketika seneng itu kayak selalu ada kayak lead-nya ya. Jadi kayak setiap kali kita kayak menyenangkan orang-orang yang di sekeliling, itu biasanya mereka bisa kayak energinya itu kayak berkontribusi dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau di tanda kutip orang bilang, doa orang di sekeliling kita yang mengasihi kita itu mahal harganya. Mahal tuh maksudnya kenapa? Kalau mereka ngedoain kita, itu bisa kayak berlipat kali ganda yang kita milikin. Jadi iseng-iseng lah buat lakukan ini gitu di keluarga kita. Misalkan kayak pasangan kita gitu ya, kita tahu apa yang dia suka.
iseng-iseng aja beliin misalkan, ya kan, Anda simpen sebagian, sisihkan dari penghasilan Anda kasih, atau mungkin orang tua Anda, atau mungkin anak, atau mungkin ya kayak pokoknya ring-ring yang paling dekat lah Anda kasihin gitu ya. Dan orang biasa bilang kan hidup itu bicara tentang kita berbagi kepada orang lain. Nah, seringkali orang sibuk orang lain itu sampai mereka lupa sama keluarga sendiri. Nah, jadi keluarga sendiri juga hal yang penting untuk Anda support juga, ya kan, berikan kepada keluarga sendiri juga. Kadang-kadang orang terlalu kayak dekat sama urusannya orang lain, tapi mereka lupa sama keluarga sendiri. Ya, kalau Pak Ipo Santosa ingat selalu bilang, ya nomor 1 fokus diri sendiri, nomor 2 adalah keluarga inti, nomor 3 sesama, nomor 4 baru bisa memberikan dampak lagi ke lebih besar lagi ya, ke lingkar semesta, lingkar pencipta, yaitu proses, teman-teman. Jadi nomor 1 adalah dari diri kita sendiri dulu, lalu keluarga kita. Keluarga itu bukannya orang tua kita kalau kita sudah menikah. Ya, seringkali banyak orang yang ketika sudah menikah mereka fokusnya kepada orang tua. Ini keluarganya Anda adalah diri Anda dan pasangan Anda. Nomor 1 itu dulu. Lingkar berikutnya baru orang tua. Ya, anak baru orang tua. Jadi fokusnya itu, kalau misalkan Anda mau bahagiakan orang tua, pastikan istri Anda, suami Anda bahagia dulu. Itu dulu deh yang Anda kejar. Ya, jadi istri, suami, ya anak, itu 3 dulu, beresin dulu, ya. Kalau mau fokusnya paling besar tuh di sana. Habis itu sambil fokusin juga ke orang tua mertua. Ya, orang tua mertua, saudara-saudara, misalkan Anda punya adik, kakak, segala macam disupport. Ya. Baru tiernya Anda geser lagi ke orang lain di luar. Nah, seringkali orang terlalu sibuk ngeributin orang lain, sedangkan keluarga sendiri belum beres. Nah, itu yang perlu diberesin. Dulu saya juga sangat-sangat seperti itu. Saya terlalu fokus ngurusin orang lain, keluarga saya belum diurusin. Ya, sedangkan keluarga saya masih belum kayak sampai sultan gimana gitu, ya ibaratnya. Tapi saya udah banyak ngasih ke orang lain di luar sana. Nah, bagus apa enggak? Ya, either way, bagus, ada bagusnya juga ya, cuman lebih sehat, lebih baik kalau ngikutin dari konsep yang memang dikasih. Lingkar pertama adalah lingkar diri kita sendiri, ya saya setuju sama Pak Ipo Santosa. Lingkar kedua adalah lingkar keluarga inti, ya istri Anda sama anak Anda. Habis itu lingkar keluarga Anda, mama papa, ya itu jangan sampai lupa, tabok nih lupa mami papi ya, mama papa, mertua. Ya, habis mertua, terus kayak misalkan ada kakak adik, ya kita boleh support dulu kalau misalkan mau bantu mereka, baru habisnya keluar. Ya kayak gitu. Bukan berarti Anda nggak boleh keluar sama sekali ya, tapi itu fokusnya, ya utamanya untuk ke situ. Nah, sambil jalan Anda mau bagikan keluar boleh nggak? Boleh, ya balik lagi. Ya tapi diatur, jangan sampai berlebihan. Banyak orang tuh terlalu sibuk berlebihan ngurusin orang, ya kan. Jadi kayak yang kemarin ini ada yang sharing, ya kan, wah papa lu baik ya, kata dia. Wah kalau di luar mah papa saya dipuji-puji, udah kayak dewa, kata dia. Tapi kalau di rumah, aduh mampus pelitnya minta ampun, sama mami pelit, sama papi, sama anak-anak pelit semua gitu. Pokoknya kalau sama orang lain mah udah juara lah, paling dipuji-puji, dipuja-puja gitu ya, dibangga-banggakan sama orang lain. Tapi sama keluarga sendiri hancur, kata dia begitu. Nah jadi jangan sampai fokusnya terlalu sibuk ngurusin di luar, sendiri belum selesai, keluarga inti belum selesai, keluarga orang tua dan saudara-saudara belum selesai, tapi udah sibuk ngurusin orang lain. Nah jadi itu lingkarnya perlu dijelaskan. Start nomor 1 lingkar diri sendiri, lingkar 2 keluarga inti, lingkar 3 adalah orang tua dan juga adik-adik kakak-kakak, ya. Setelah itu ya baru Anda kalau misalkan mau keluar expand lagi silahkan kayak gitu. Nah jadi jangan pernah sibuk ngurusin orang lain terus gitu ya. Ya bukannya nggak boleh ngurusin orang lain, boleh, balik lagi. Tapi fokus utamanya ya yang sehat. Ibaratnya kalau Anda mau bangun rumah, Anda jangan di bypass langsung bangun ke atas. Lah fondasinya juga diselesaikan dulu, ya kan. Bangun dulu fondasinya, beresin semuanya. Fondasi udah selesai, baru Anda bangun tinggi. Ya, banyak orang yang terlalu sibuk bangun ke atas, ya, tapi fondasinya belum selesai. Ya, jadi kayak gitu. Nah, mungkin itu yang hal paling penting yang perlu Anda perhatikan. Ya, intinya pesugihan halal, percaya aja. Ketika Anda bikin mereka happy, Anda juga akan semakin happy. Dan ketika happy, mungkin lebih banyak hasil yang bisa didapatkan dalam kehidupan Anda, kayak gitu ya.
Um, dan ya lakukan saja secara rutin, jangan pernah berhenti, dan jangan berharap apa-apa, dan jangan terlalu berlebihan. Ingat selalu, segala sesuatu yang berlebihan itu ya tidak baik, kecuali uang di rekening saya. Ya itu juga mungkin bisa jadi nggak baik juga, cuman ya enggak lah. Semoga baik-baik saja gitu ya, sampai sepanjang selama-lamanya. Nah jadi teman-teman pastikan kalau misalkan memang Anda rapih gitu ya, kayak benar-benar kayak kerjain semuanya tuh benar-benar sesuai sequence-nya, ya yakin deh pasti mudah banget gitu, dimudahkan. Dan jangan berlebihan. Banyak orang kayak over banget buat bantuin keluarga, bantuin misalkan bantuin kesini kesana, nyenengin diri, nyenengin istri, nyenengin keluarga, tapi berlebihan. Ya itu juga sesuatu yang tidak ideal juga kadang-kadang. Ya ada kenalan saya juga dalam keadaan kesulitan keuangan, masih datang masih cari pinjaman, tapi masih langganan di klub ini, fitness gitu ya, masih bisa langganan di klub fitnessnya dia. yang saya bilang gila nih orang, lu minjem duit gitu ya tapi masih langganan fitness, masih bisa sempet gitu ya kayak jalanin hobi gitu kan, unik juga gitu. Nah itu kalau kayak gitu ya challenge gitu, lifestyle-nya ya perlu ya dikecilkan juga dulu. Kalau misalkan memang bukannya nggak boleh nyenengin diri sendiri, tapi kalau misalkan memang lagi keadaannya mereka juga lagi kurang tepat, ya mungkin boleh di-adjust dulu begitu loh ya. Jadi kayak gitu. Ada orang yang lupa banget nyenengin diri sendiri, fokus kepada terlalu sibuk ke keluarga juga. Nah itu juga jadi konsep. Nah ini diingetin ya sama Cici Li ya, jangan lupa juga untuk nyenengin diri sendiri. Bener, nyenengin diri sendiri juga boleh ya. Jadi pesugihan halal ke diri sendiri juga bagus kok ya. Kayak kemarin saya beli sepatu juga senang gitu ya. Habis itu ya peningkatan income-nya langsung masuk bung 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 gitu ya, ngasilin lebih dari harga sepatunya. Ya jadi kadang-kadang kita ngeliat beli sepatu mahal gitu belasan juta. Cuman ketika kita beli misalkan habis itu kitanya kayak happy, contributing gitu ya, terus seneng, ya udah gitu. Akhirnya kita bisa produktif, bisa ngasilin lagi lebih. Tapi bukan berarti jadi selalu hitung-hitungan, ukur-ukuran lah. Kalau nggak sampai 10% ya Anda nggak apa-apa gitu belanja, karena kan emang istilahnya kita atur gitu ya kondisi keuangan Anda. Ya kalau misalkan udah over, nah itu yang nggak boleh. Ingat, nonton dulu video yang kemarin yang saya udah bilang tentang pengaturan keuangan. Ya kalau itu udah paham banget, ya itu akan memudahkan banget. Banyak banget sharing dari alumni saya yang sudah bertahun-tahun ikut dan praktek sistem pengaturan keuangan mereka sendiri. Ya akhirnya mereka bisa beli aset, bisa beli macam-macam properti ya, hasil dari sana gitu. Mereka bisa investasi di berbagai tempat karena memang sudah menerapkan ya. Yang kemarin udah saya bagikan di sekitaran Desember, Anda cari saja ya sistem pengaturan keuangan, kalau nggak salah judulnya itu ya, kayak gitu. Jadi akan bantu Anda lebih asik lagi, lebih happy lagi. Oke. So, nggak perlu terlalu hitung-hitungan ya, tapi juga bukan berarti tidak menghitung ya. Jangan sampai sembarangan dan kabur, nggak ngelihat, tidak diperhatikan lagi ya, kayak asal tahu aja. Nah, dan silakan dirasakan di tubuh Anda apapun yang tertrigger dari cerita saya. Semua pemikiran, rasa, semua janji ikatan, semua belenggu kalimat perasaan ucapan yang menghalangi Anda untuk memiliki kebijaksanaan sepenuhnya atas hal ini, atas sistem pengaturan keuangan yang Anda miliki dan bagaimana Anda menggunakannya. Semua yang ada dalam diri Anda yang menghalangi Anda untuk memiliki kesadaran yang sempurna, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Buat Anda yang khusus yang punya hutang, kapanpun hutang menjadi beban bagi Anda sehingga Anda menghindarinya, tidak ingin melihatnya atau kabur, ya, perhatikan semua energi yang ada, disadari, diambil pesannya, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Semua ikatan janji, keterikatan, belenggu kalimat perasaan ucapan diterima, pesannya diambil dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang masih tersimpan yang ada terkait dengan hal ini semua diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oh iya, ini aku lagi mau coba tanpa pesan ya. Perhatikan lagi semua rasa terkait di dalam diri Anda.
Yang Anda selalu bergerak dari benar salah. Apakah saya sudah benar menggunakan uang saya? Apakah saya salah menggunakan uang saya? Dan semua energi yang menggerakkan Anda, yang membuat Anda secara otomatis bergerak dan mengambil keputusan tentang keuangan Anda, tapi bukanlah dari sebuah pilihan dengan kesadaran, tapi dengan ketidaksadaran Anda. Dari semua sistem boros, belanja, atau yang lain-lainnya tanpa mau menghitung, tanpa mau melihat, dan melarikan diri darinya. Perhatikan semua energi yang tertrigger karena kalimat ini. Sadari, terima, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang masih tersimpan, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, diteriakkan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang masih tersimpan, di mana Anda pernah punya masalah keuangan sebelumnya dan itu menyakiti diri Anda ataupun keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai, yang sampai sekarang masih menyisakan semua rasa-rasa tersendiri dalam diri Anda. Cek semuanya pengalaman pahit di masa lalu tentang keuangan yang pernah Anda miliki. Entah ditipu, entah orang-orang di sekeliling Anda tidak kompeten sehingga Anda sulit, entah hal-hal lainnya dijanjikan dan tidak ditepati. Semua energi terkait dengan hal ini, semuanya yang pernah ada dalam diri Anda, janji komitmen apapun yang Anda ciptakan, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan semuanya. Hembuskan. Dan semua rasa yang masih tersisa, tersimpan dari Anda terkait dengan kondisi keuangan, permasalahan keuangan, dan segala-galanya yang masih tersimpan, tersisa, yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda dan memang mereka ingin lepaskan. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, dan lepaskan. Oke, gimana rasanya? Oke. Mantap koplong rasanya. Oke, sip, mantap Kak Yunita. Thank you buat feedbacknya. Hopefully lebih asik lagi. Kebayang-bayang terus itu stiker-stiker apa tuh? Ya, segala sesuatu yang sedang-sedang saja. Ya. Oke, sip, mantap. Ya, kurang lebih saya lihat udah plong, katanya ikutan nguap, kata Kak Yuni, katanya Kak Elin nguap terus enteng dan lebih plong, katanya Kak Eli Anggareta, kata Kak Rami ngantuk, plong happy, katanya Ciliken Martinatan. Oh ya, selamat datang Ki, kayaknya udah beberapa kali ikut juga ya. Welcome Kak Ganiasti nguap, terima kasih, sama-sama kan remaja, email juga. Dan kapanpun Anda menginvestasikan uang Anda kepada keluarga dan orang tua, Anda merasa ragu atau kayaknya apakah mereka layak, dan mempertanyakan dan memperhitungkan semuanya. Sadari, terima, pesannya ambil, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan sampai kapanpun Anda masuk dalam mode timbal balik, di mana Anda selalu menunggu mereka duluan baru Anda mau melakukan. Saya mau kasih kalau orang tua saya udah ngasih, saya mau kasih kalau anak saya sudah ngasih, saya mau ngasih kalau suami saya sudah ngasih, saya mau ngasih kalau istri saya udah ngasih. Semua yang kapanpun Anda yang membuat Anda menunggu untuk memberi, kalau misalkan Anda mau memberi pada keluarga Anda, dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bersenang-senang dengannya, memberi dengan kalau Anda memberi tanpa perlu alasan apapun. Semua yang ada di dalam diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, lepaskan. Oke, mantap. So thank you. Kayaknya aku juga mau tidur, mau makan kepiting dulu. Hari ini lagi party. Sip. Thank you semuanya. Hopefully lebih asik lagi, seru-seruan. Ingat, coba eksperimen aja, kasih sesuatu yang membahagiakan buat orang-orang di sekeliling. Nggak selalu soal barang. Ingat ya, kapanpun Anda menyamaratakan bahwa kalau memberi itu harus barang atau harus uang, melibatkan uang dan lain-lainnya. Bagaimana kalau Anda bisa memberikan just kalimat kata-kata yang menyenangkan buat mereka, apresiasi, mungkin Anda membantu mereka. Ingat 5 bahasa kasih. Wow. Kalau kemarin istri saya tanyain, apa sih yang kamu seneng dari, kalau misal yang kamu pengen aku lakukan, kalau aku lakukan kepadamu akan bikin kamu lebih senang. Tahu gue jawabannya apa?
5 bahasa kasih. Mampus gak? Orang biasa kan 1 gitu ya. Ini 5 aja diminta. Emang bener kalau lu bisa minta 5, kenapa harus 1 gitu kan? Pinter itu ya, jadi kayak gitu. Ya udahlah, lakukan aja semua, karena Anda juga nggak tahu kan yang mana yang bikin mereka happy. Tembak aja semuanya. Gimana kalau Anda lakukan ya semuanya ya. Anda mungkin kasih apresiasi, Anda mungkin kasih sentuhan, Anda mungkin kasih apa aja sih, saya lupa ya. Apresiasi, sentuhan, kalimat penguatan ya, itu sama ya, kalimat penguatan, apresiasi. Terus kayak ya mesti dibaca lagi dah bukunya, saya udah lupa. Hadiah, waktu yang berkualitas ya kan, family time, me time ya, itu bagus banget sih ya. Gary Chapman 5 bahasa kasih, Anda boleh coba baca. Dan ada memang bahasa kasih tertentu yang bikin mereka itu kayak senang banget gitu. Nah itu bisa digunakan, yang itu fokusnya ke situ ya. Oke, sip. Thank you semuanya, have fun, selalu asik-asikan, makin happy, makin seru, makin bahagia lagi ya dalam kehidupannya. Sampai ketemu, see you again, bye-bye, thank you, love you all, sampai ketemu besok, ya, dah.